Hai brosis, udah di sini ya. Tunggu sebentar ya, soalnya aku mau invite dulu pembicara kita hari ini. Pembicara, nanti dia ngambek dibilang pembicara nih. Tapi ini nanti aku akan interview bareng teman baikku tercinta ya. Wait a minute, kita lihat apakah dia sudah ready. Sebentar. Kok aku belum lihat ya? Yeay. Oke. Cakep nggak aku? Bagus nggak? Cakep nggak? Halo, Mirna. halo Ica, gimana kabarnya? Aku pakai biar bisa kedengeran banget nih sebentar ya. Mm-mm. Jelas nggak? Teman-teman bisa kelihatan mukaku nggak? Halo Mirna, can you hear me? Yes, I can hear you. Yeah, can you see me well? Yes, Okay, we will speak in English karena Mirna is coming from a very far away country ya. in West Jakarta, Come. Tanjung Duren. Oh, Tanjung Duren. Tanjung Duren itu bahasa Inggrisnya apa ya? Durian port. Durian Cape, Durian Cape. Durian Cape? Okay, alright. Durian Cape. Beda. Sorry. Halo, itu ada Titi. Assalamualaikum. Bro Leo, thank you. Cakep nggak saya, Bro Leo? Oke, aduh, sorry. Freezing nih, Mirna. I can't hear you. I think I'm losing you. Are you there? Yes. Can you hear me? Oke, Can you ya speak? kita bahasa Indonesia aja deh ya. Iya. Takutnya kan kita memang pengen go international ya, jadi berlatih bahasa Inggris. Yeay. Oke, Yeay. Mirna, apa kabar? Cantik sekali hari ini loh. Alhamdulillah dandan khusus untuk Vica dan teman-teman Ah, di live ini. sampai grogi. For your information ya, ini wawancara sebenarnya hari ini adalah ini jadi aku kenalin namaku Vica ya, Vica Gaswanda ya dari Vacation ya, Vacation little bit outside Jakarta. Tapi hari ini aku memang mau ngobrol banyak tentang Mirna ya. Kenapa ini tentang Mirna? Karena actually this best friend of mine, beliau ini adalah sahabat saya ya. Beliau ini punya segudang prestasi ya waktu mudanya. Sekarang bukan berarti udah nggak muda ya, tetap muda ya. Tapi pada saat masih muda banget gitu ya, beliau ini berprestasi sekali ya. Ini hati-hati ya, baik-baik nih ya. Yang pada ketemu sama Mirna jangan macam-macam karena beliau adalah black belt ya, black belt. Black belt tuh Ah, ada dan satu dua tiga gitu ya Mir ya. ya, sampai 9. Sampai 9. Nah, kalau lo Kalau di nggak salah ya, black 9, belt, 10. kalau Mirna di black belt dan berapa Mir? Baru 2. Dan 2. Dan 2 baru ya. Baru, Saya udah lama dong banget itu dan juga lain-lain ya. latihannya. Itu juga ujiannya udah lama banget. Aduh Mirna boro-boro ya saya dan satu. Ini for your information aja sebenarnya I really like to talk about it karena gue juga dulu seneng banget olahraga ya ceritanya. Terus ikutlah karate, martial art ya kan. Ya, Sampailah di ban ijo ya. Terus dikasih bonus sama pelatih karena saya ikut sebuah gasuku terus dapat ban biru. Ternyata ban biru ke ban coklat harus berantem ya. Harus berantem. Saya nggak mau berantem ya, takut nanti biru-biru ya, nggak cakep lagi. Ya kan? Akhirnya berhenti. Makanya nggak berhenti sih, lanjut tapi masih tetap di ban biru. Makanya untuk orang-orang yang mencapai black belt ya black belt
mau itu dan berapa buat saya bener-bener ya luar biasa lah ya, acungkan jempol banget karena nggak mudah. I know, right? Karena nyampe ke ban hijau, biru, coklat aja tuh. Kalau dulu aku karate ya, Mirna taekwondo ya. Ya. Itu nggak mudah ya kan, apalagi sampai ke black belt. Berarti there is something that I can learn from you, ya, that everybody can learn from you, ya nggak? Insya Allah, Aku mudah-mudahan bisa share tapi ini memang beliau ini cukup humble ya, jadi harus kita gali-gali supaya kita bisa belajar dari beliau ini. Saya mau kasih tahu nih achievement, saya nyontek dulu bentar. Achievement beliau ya, karena banyak banget nggak mungkin saya hafalin. Di bidang taekwondo ya Mir ya, nih sebentar. Tahun 93, Max Try Out, Max VO2, Max Try Out, IKIP Jakarta. Oh, woman heavyweight ya Mir dulu ya, dapat bronze. Terus silver di Kejurda DKI. Ya, terus kejuaraan taekwondo antar SLTA se-Jawa Bali. Wow, terus kemudian invitasi taekwondo antar SMA di Jabotabek. Kemudian se-Jawa Bali lagi, terus PON ya, Prapon, PON, Kejurnas Prapon 14, Women Heavyweight, terus Cookie One degree first degree black belt, Cookie One itu apa nanti dijelasin ya. ya. Kemudian PON ke-14. Mirna, engkau mendapat silver di PON 14. Aduh, aku baru tahu loh. Ini woman heavyweight. My God. Oke. Wow. Ini nggak main-main nih. Terus National Training Center untuk SEA Games, Kejurnas Senior Junior Surabaya Women Silver, National Second Degree Black Belt itu tahun 2001. Gitu ya Mir Ya, ya? Ada lagi nggak yang belum aku sebut? udah itu makanya dan duanya itu sebenarnya aku udah telat banget harusnya naik kelas lagi. Cuman ya itulah Oh, yang harus dikerjakan yang lain-lain prioritasnya udah beda ya ketika sekarang. ketika beranjak dewasa ya. Beranjak dewasa, Ini Ca, mulai I will show bekerja dan you ini. lain-lain ya. Ca, I will show Wow, you itu this apa is tuh? the silver medalnya PON waktu itu. Weh. Kalau saya juga ada di PON, Mir. Aku ada di PON tapi aku nonton. Ah, Jangan-jangan, bagus-bagus. jangan-jangan gue nonton dulu ya, Mir ya, waktu itu ya. Oke lah, saya sudah happy loh menjadi penonton pada saat itu. Nggak nyangka punya temen nyampe ke PON ya. Oke, terus ini sebenarnya award banyak banget juga, tapi jadi oke, itu dulu ya, yang tentang taekwondonya dulu aja ya Mir ya. Ini karena Ya. yang nonton bukan hanya yang ada di sini ya, di sini kita bisa lihat di sini ada 18, tapi karena ada beberapa teman yang bikin watch party, jadi chatnya Oh, tidak bisa aku lihat di sini Mir. Jadi nanti kalau mereka ada pertanyaan yang dari watch party, itu aku minta tolong mereka yang bikin watch party untuk WA aku ya, untuk WhatsApp gue. oh, Jadi nanti gue bisa tanya ya, bisa oh. nanya ke Mirna ya, biar biar bisa dijawab ya. Para Ya. fans bertanya. Oke. Alright. Pertama-tama Mir, ya, itu dengan segudang prestasi itu, sebelum aku nanya-nanya, Mirna ada yang mau diceritain nggak di masa-masa itu yang di apa tentang prestasi-prestasi tersebut deh? Ya, ceritain dulu. Eh, yang paling ya yang karena kan aku gue cuman sebentar kan jadi atlet DKI. Jadi cuma rentang waktu antara yang benar-benar masuk DKI itu kan 95. Kalau 93 itu kan mulai turun gitu kan. Berarti itu waktu itu kelas 2 SMA mulai turun eh, meng, masih hijau banget gitu. Tapi jadi selama karir jadi atlet itu ya yang paling berkesan ya jadi pemenang silver medal PON terus dipanggil karena waktu itu abis PON 96 kan SEA Games 97 jadi otomatis itu sekalian jadi uh, seleksi jadi yang udah juara 1 juara 2 PON itu langsung dipanggil jadi pelatnas. Hmm. Nah, memang tuh biasa waktu itu karena kampus gue nggak kayak Perbanas yang banyak atlet yang gampang sekali untuk cuti. Jadi gue akhirnya udahlah fokus di ini dulu, fokus di kuliah. Cuman nggak tahu gimana kok ada jalan bisa ikut pelatnas walaupun cuma sebentar, cuma sebulan waktu itu.
Otomatis Mm-mm. berarti yang lain udah latihannya udah lama, aku kan harus catch up gitu. Tapi ya berkumpul dengan atlet-atlet dan terutama juga pelatih nasional kan berarti dapat ilmunya juga tuh Ca, walaupun sebulan latihannya 3 kali sehari itu Ca kayak obat itu Ya berkesan ampun. ya, berkesan juga tuh terus itu di karantina di Cilodong waktu itu di asrama militer jadi jauh dari mana-mana jauh dari orang tua juga itu juga ngelatih mental gue lah karena biasanya bapak sama ibu tuh suka sering dampingin ngantar jemput kita latihan karena adikku juga sama jadi waktu pertama kali kita latihan itu adik juga ikut jadi adikku juga black belt juga. Eh, Wow, Sofi ya Sofi kan? ya Sofi Sofi nonton nggak ya? benar-benar Hai Sofi. ya benar-benar dia nonton nih jadi Hihi. eh, apa bapak ibu tuh ya ngantar jemput kita latihan dan selalu jadi supporter pada saat kita tanding. Nah, pada saat gue harus jauh dari orang tua itu tuh ya agak ini juga ya waktu agak down juga gitu. Jadi harus tiap hari jadi ini teleponnya dulu zaman dulu inilah manja lah. Telepon tuh kadang-kadang Bu, WhatsApp sekarang ya, tuh Meh? Video call kali ya? Saat itu video apanya? call dong, pakai WhatsApp nggak? Belum ada lah zaman dulu 97. Telepon juga telepon koin kali. Yang anak 90s. Oke itu oke, terus? itu sih yang apa namanya yang ini banget terus juara 2 itu juga dapat hadiah uang dari gubernur DKI. Hmm, Juara duanya waktu itu dapat 10 juta lumayan lah buat anak kuliahan semester pertama zaman dulu 10 juta kalau yang juara satunya ya 2 kali lipatnya dapat 20 juta jadi itu juga sebenarnya memicu gue bahwa nggak cukup untuk jadi juara dua lo juara satu hadiah masih kurang buat jajan ya. Oke, sebenarnya ini berarti adik kakak sama-sama sampai ke black belt, sama-sama berprestasi juga ya. Nah, ini yang aku pengen tahu itu, yang gue pengen tahu adalah bagaimana sih orang tua mendidik pada saat itu? jadi sebenarnya nggak didikan bapak ibu nggak cuma pada saat gue sama adik Bapak gue ibu juga atlet juga berdua apa gimana? ya backgroundnya kalau bapak itu karate udah beliau sampai dan 4 black belt dan 4 Wow, ya alright. cuman seingat gue sih nggak belum pernah lihat beliau tanding ya gitu karena kan gue waktu itu sering dibawa ke acara-acara ujian aja kalau klubnya bapak tuh ujian gue dibawa waktu itu gue masih kecil gitu nah kalau ibu juga atlet atlet voli pernah cuman gue nggak tahu untuk level provinsi atau sampai level mana gitu ya nah Hmm, tapi memang beliau-beliau ini ngedidik gue sama adik gue karena gue cuman perempuan cuman berdua jadi bapak kan nggak mm-mm. punya anak laki kan jadi bapak tuh sampai gini biarpun kalian perempuan harus tetap bisa ngerjain kerjaan anak laki ya misalnya apa untuk waktu itu udah dapat SIM kan nyetir mobil diajarin SIM mobil itu tuh bapak sampai suruh gue ganti ban mobil in case Hmm, kalau kalau ban bocor di tengah jalan udah pinter ganti bannya ganti ban oke bocornya oke. itu jadi bapak ngelatih itu terus kalau ibu dari sisi lain lah dua-duanya sebenarnya sama-sama keras cuman tarik ulur gitu dan pada saat gue udah mulai jadi apa ikut-ikut pelatihan platda gitu kan justru bokap yang lebih galak daripada pelatih jadi kadang-kadang gue sebel dan suka nangis tapi yang gue Nah, tuh Mir, sebenarnya itu ya sorry, potong nih. Kan ya ya ada ya orang orang tua ya, termasuk mungkin gue juga nih ya. Orang tua yang pengen anaknya berprestasi, tapi tuh nggak tega gitu loh. Kalau ngelihat anak tuh kayaknya kok kerja keras banget sih, nggak sempet main, nggak apa. Nah, tuh kayak begitu tuh waktu itu kalau lu perasaannya gimana? jadi kan waktu pertama gue latihan pertama gue ikut taekwondo itu kan bukan keinginan orang tua cuma waktu itu waktu SMP Ah, ah. ada ekskul kita kan harus pilih ya pilihannya ada beberapa dan gue nggak minat adanya taekwondo nah bokap tuh gue tanya pak ini ada taekwondo boleh nggak pengen ikut ya udah ikut aja daripada kalau
Kalau zaman dulu ya, kalau sekarang gue nggak tahu, bapak cuma bilang kalau karate itu banyak alirannya, nanti kau bingung. Nah, udah nggak apa-apa, latihan taekwondo aja gitu. Nah, ya udah waktu itu seminggu 2 kali kan latihan itu. Nah, mulailah pada saat mulai gue turun ke kejuaraan, otomatis latihan pasti lebih intens. Kalau yang deket-deket gue Mm-mm. pergi sendiri naik naik angkot gitu, gue sama adik gue latihan. Dan sampai kita tuh sampai sampai kuliah pun punya prinsip nih, kok sama teman-teman jangan sampai kuliah mengganggu taekwondo. Jadi memang saking enjoynya gitu Tenang, pulang. Mir. Memang ada prinsip, Mir, bahwa don't let school ruin your education, ya kan? Nah, Bener nggak? jadi kita latihan berjam-jam, nyaris bahkan bisa 4 kali seminggu kalau waktu apa untuk lolos kejuaraan cabangnya. Nanti kejuaraan cabang tuh bisa 4 kali 5 kali seminggu juga latihannya. Jadi sebenarnya karena gue nya juga enjoy, uh, jadi gue nggak ada paksaan. Cuman pada saat bokap kasih masukan, kasih advice gitu kan, udah tuh jadi kesel gerundungan gitu kalau selesai. Tapi mereka selalu dukung dan gue senengnya, maksudnya tidak ada, nggak ada pressure sama sekali dari orang tua gue untuk lu mesti jadi juara mesti. Cuman memang ya karena untuk jadi juara itu selalu udah dibina dari gue kecil, makanya udah kebiasa untuk selalu juara gitu, apa-apa jadi juara. Jadi apa yang Hmm. gue share kan, dari kelas 1 SD gue tuh juara satu terus sampai SMA tuh, Wow. Di sampai sekolah tuh ya. Maksudnya juara juara satu di kelas ya, pelajaran pelajaran ya, sekolah ya. sejak akademi. Karena apa tahu nggak, bokap gue itu kan paling suka ke, dulu masih ada toko buku bekas di Kuitang Mas Senen. Beliau itu akan beli buku pelajaran SD itu sampai, kalau misalnya gue masih kelas 3 dia akan beli buku sampai kelas 3 SD dan gue suruh baca. Oh, oke. Berarti Jadi memang di bibit-bibit disiplinnya bukan hanya karena di taekwondonya, tapi juga dari orang tua ya. ya, gue rasa sih gitu dari sejak Terbawa terbawa ke taekwondo atau dari taekwondo terbawa juga ke sekolahan. saling terkait ya. Kalau gue berpikir, Hmm. kalau gue lihat itu seperti saling terkait. Jadi dari rumah, lingkungan rumah ya, pendidikan orang tua juga udah seperti itu untuk jadi mental juara. Sebenarnya bukan mental juara, maksudnya mental lu harus survive gitu dalam kondisi apapun. Itu nyokap selalu bilang gitu, Mm-mm. pokoknya mau dilempar kemana itu lu hidup gitu. Itu Oke, ya betul 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 betul. hmm, Nah, gitu. Terus satu lagi nih, mumpung lagi ngomongin itu, Mir, ya, apa ya tadi mau nanya, sampai lupa deh. Kalau di kehidupan lah, jadi gini, kan taekwondo nggak mungkin lah mencapai seperti lo tanpa disiplin, tanpa mentality atau apa segala macam. Nah, selain dari kayak gerakan-gerakan olahraga apa segala macam, em, what kind of characteristics atau lessons atau apapun lah yang lo dapet dari lo bertaekwondo ini. eh ya pertama kan disiplin, mau nggak mau kan harus before time udah ada di tempat latihan kan ya. Kalau kalau telat ya kena gebok tuh sama kena gebok sama pelatih. Terus apa tuh tadi gue mau ngomong. Ini never give up ya, karena kadang-kadang kita kan harus dilatih, kita memang harus dilatih satu gerakan itu bisa puluhan kali, Cah. Satu tendangan harus Mm-mm. puluhan kali. Oke. Nah itu kan sampai kebakar tuh masalahnya, pasti berasa otot-ototnya sampai sakit, pegel sampai udah nggak bisa jalan. Tapi kan lu mesti 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 lakuin gitu loh. Kalau Lanjut misalnya ya. give up, masih masih latihan udah give up gitu. Nah apalagi ntar kalau di arena, mending kalau kata pelatih-pelatih gue, mending lu berdarah-darah keringat-keringat tuh mau nangis-nangis tuh pas lagi latihan daripada ntar di arena gitu. Jadi itu yang memang give up itu, karena memang pada saat itu memang di push, dan itu pengaruh banget pada saat udah di arena, karena ada saat dimana udah kehabisan napas ya di ronde-ronde Mm-mm. terakhir. Jadi zaman dulu sama zaman sekarang kan sistem pertandingannya beda. Jadi gue ceritain di zaman Hmm. dulu gitu kan, 3 ronde, 1 ronde 3 menit, istirahat 1 menit, itu untuk yang senior yang dewasa. Jadi
kadang-kadang kan kita ada waktu tendang kita harus bertubi-tubi, itu udah sempat kehabisan napas, kadang kewalahan juga untuk counter lawan gitu kan. Tapi kan lu nggak bisa jadi stand up gitu, maksudnya membiarkan lawan kita nendang-nendangin kita dapat skor gitu aja kan. Nah itu yang harus push lagi tadi yang makanya topiknya ini get back on your feet gitu. Itu di Oke, taekwondo ya. benar. Harus push lagi, emang harus breakthrough limitnya fisik sama mental. Dan itu sebenarnya dari mental semuanya sih. Kalau misalnya di main itu udah oke, gue mesti ini itu ya gerakan-gerakan tuh pasti keluar lah. Sampai bokap gue tapi bilang gini, kalau kalau mau jadi winner, mau jadi pemenang, juara itu sampai kamu mimpi mimpi tidur pun lu jadi pemenang, lu lihat tangan lu diangkat jadi pemenang. Ya, Nah, ya, ya, itu ya. katanya masuk ke alam bawah sadar gitu. Nah, sebenarnya itu sih intinya nih ya, yang pengen gue tahu tuh sebenarnya tentang how to build the winner mentality ya. Tapi ini sebentar dulu, ini ada pertanyaan, mumpung gue baca nih Iya, iya. di watch party di negara, mungkin negara Tangerang, nggak di negara lain. Ada Novia nanya, Kak Mirna bagaimana cara bagi waktu antara olahraga dan sekolah? Karena aku tahu Kak Mirna di sekolah prestasinya juga bagus. Gimana nih Kak Mirna? Tadi udah disebutin kan udah ranking satu melulu ya. Nah itu gimana tuh bagi waktunya tuh? Nov, kan gue udah bilang kayaknya Novi temen aku deh. Novia kayaknya ya. Nggak tahu deh, Novia Novia Permatasari bukan tuh. Ya, ya betul. Tapi kan dia bertanya tuh supaya audiens nih pada belajar, Ya, Mir, ya kan? Nah, ya. mewakili perasaan hati mungkin mungkin ada pesan-pesan tertentu untuk anak-anaknya dia. Ya kan? Ya karena dulu prinsipnya gini, Ca, yang tadi gue bilang kan, jangan sampai sekolah atau kuliah menghalangi. Enggak gini, bagi Nah, waktu. itu ya, itu tolong coba semua digaris bawahi. Jangan sampai sekolah merusak pendidikan kita. Tapi itu bukan kata saya loh, itu kata seorang bijak juga ya. Oke, oke, oke. Lanjut, Ya, lanjut, jadi lanjut. gini, ya kalau bagi bagi waktu dengan sekolah kan, kalau sekolah udah udah jelas waktunya. Kemudian kalau taekwondo juga karena waktu dulu ekskul kan otomatis ekskul juga ngikutin jadwal kita sekolah kan. Jadi nggak akan mengganggu. Mm-mm. Tapi memang di saat harus ada ekstra tambahan latihan dan itu bisa sampai malam kita pulang, eh ya itu yang agak yang challenging. Cuman paling justru biasanya kalau habis latihan memang habis sampai rumah mandi kan jadi seger lagi gitu. Nah, itu kadang-kadang itu yang pada saat buat baca ulang-ulang lagi pelajaran, kemudian kalau bikin PR kalau bisa diusahain sebelum selesai, sebelum jadwal latihan itu PR-PR udah selesai semuanya, termasuk juga waktu gue kuliah, Hmm. waktu masih kuliah juga kayak begitu. Dan justru kan ini karena ini apa ya, karena kita happy ngerjainnya jadi nggak ada beban kan. Justru kalau yang orang jadi pusing ngatur waktu itu karena merasa ada beban di situ kan, di yang di bidang yang dikerjain. Tapi kalau udah happy dan enjoy banget, ya udah nggak semuanya beres kok, nggak keteteran, alhamdulillah. Kalau kata orang make time ya. Jadi Ya make bukannya time bener, menyisakan waktu ya. betul Bu. Oke, nah ini ada lagi, bentar nih, gue sambil baca ya, karena ada ini mata-mata di watch party sebelah, ada Ini aku pertanyaan-pertanyaan. Oh, juga nanti dulu tahu itu, buka watch party cuman nggak ini. it's okay. Nah, sekarang nih gue pengen tahu, kasih lihat juga bagaimana prestasi Mirna setelah lulus kuliah, terus kemudian bekerja dan lain-lain. Kalau karena gue tahu lo juga. eh dan melihat juga tadi gue bilang sama lo kan gue minta CV lo dong gue pengen tahu ya. Tapi ternyata memang bukan hanya di taekwondo, tapi prestasi itu juga terlihat ketika lo kerja di boleh ceritain nggak lo kerjanya dulu di mana, sebagai apa, bagaimana pencapaian dan lain sebagainya, Mir? Oke, bentar-bentar aja. Ternyata juga di sini gue ngintip, ada juga banyak yang ini nggak kelihatan di sini, tapi kelihatan di sini pertanyaan-pertanyaan gitu. Boleh nggak? Nah, Oke, coba-coba. gue jawab dulu Ya, pertanyaan lo ya. monggo, monggo. Uh-uh. Ya, ya, Jadi ya. gue mulai kerja pertama kali itu,
jadi customer service di internet provider. Itu perusahaan di mana waktu itu tempat gue magang kerja. Jadi waktu kuliah harus ada mata kuliah namanya magang kerja. Jadi Hmm. ternyata start magang 3 bulan itu manajernya nawarin gue, dan waktu itu kan gue udah semester 8, semua mata kuliah udah selesai, tinggal skripsi. Jadi gue pikir why not, oke lah gue ambil sambil kerja sambil nyelesain skripsi, karena waktu itu juga ibu udah mulai sakit-sakitan kan. Nah, nggak taunya ternyatanya ini jangan ditiru ya. Ternyata molor 3 tahun bikin skripsinya, nggak sama sambil kerja Karena itu. sambil kerja. Cuman yang bikin waktu itu gue memacu untuk segera selesaikan karena waktu itu kan ibu sakit-sakitan. Jadi gue cuman harus selama ibu masih sehat dan ibu masih ada, gue udah harus lulus gitu. Dan alhamdulillah memang beliau bisa menghadiri wisuda gitu kan. Nah, habis itu gue mulai mencari-cari satu peluang lagi kan setelah lulus. Di jeda itu jadi gue akhirnya gue mulai untuk gue nekat waktu itu, nggak ada kerjaan baru, tapi gue berhenti, dan gue udah cerita, gue nanya dulu sama nyokap kan, Bu, gimana nih Nana mau berhenti kerja dulu tapi belum ada kerjaan yang lain, emang yakin? Ya yakin Bu, ntar kalau misalnya ada yang harus dibayar-bayar pinjam dulu uang ibu gitu kan. Tapi nyokap gue udah didukung, dan ya waktu itu gue kerja serabutan lah freelance ini itu, cuman alhamdulillah tetap aja ada closingan gitu, walaupun cuman 2 bulan gue kerja. Dan untung alhamdulillah banget, gue akhirnya memasuki awal Januari 2003 gue memasuki dunia alat bedah. Dari 2003 Oh, sampai 2013 itu gue ada beberapa kali pindah pekerjaan, itu juga merangkak mulai dari staff biasa, tapi jadi staff biasa pun udah dikasih tanggung jawab ngerjain A sampai Z, itu dari marketing sampai salesnya, dan itu buta-buta banget itu ya orang. mostly di kerjaan lo itu, lo kan itu kan di apa alat bedah itu kan lo menjual ya. Maksudnya it Ah, has something to do with selling, right? yes, Dan pasti ada target-target dan lain sebagainya ya. ya, ya. Menurut lo sendiri, lo mostly capai nggak? eh yang pertama waktu itu kan, yang waktu pertama Sorry, banget. karena gue lihat di kalau dilihat kenaikan posisinya setelah itu jadi ini jadi ini jadi ini kayaknya sih mostly lo capai. Lo mencapai target melulu nih. Ya, Nah, perform insya karena ya ini kan. karena kan poinnya adalah seberapa maksudnya itu mentality, disiplin dan lain sebagainya yang lo dapat di taekwondo itu apakah jiwa winner itu tuh sampai juga nggak gitu loh mempengaruhi nggak ke dunia kerja ya kan? Nah itu Iya, maksudnya. iya banget itu, Ca. Karena kan namanya di dunia sales manapun, karena dikasih target kan otomatis pasti harus dicapai gitu kan. Ya alhamdulillah memang gue perform well lah gitu kan. Apa yang dikasih dari manajemen, gue sama tim bisa 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 lakuin gitu. Dan apalagi waktu itu challenge-nya Hmm. adalah di perusahaan pertama itu advance banget medical device-nya. Jadi gue dan atasan dan tim mesti cari akal gimana ini benar-benar memperkenalkan ini ke rumah sakit, ke dokter-dokter gitu, meyakinkan mereka bahwa this is very good untuk mempermudah pekerjaan mereka dan juga untuk patient safety-nya gitu. Jadi banyak aspek yang harus dipikirin pada saat itu gitu. Jadi nggak cuma sekedar sales aja, sampai jadi sehingga target pun sama manajemen memang disesuaikan. Ngelihat kondisi market, kondisi kita juga dapat, itu canggih banget ya. Ada kapsul endoskopi sebesar gini, itu ada kameranya. Jadi Wow. pasien itu nelen, dan kamera itu kan per 1 detik akan capture 30 gambar, sampai dia plung keluar dari pas dia buang air besar itu keluar. Oh, Nah, nanti itu ada device yang itu ditempelin di namanya dada. foto dari dalam ya, Ya, bukan foto nah itu dari nanti, luar, foto dari angle dalam. jadi video itu ada sinyalnya di capture sama sama alat yang ditempel di dada. Terus kita akan ambil gambar itu dari ada softwarenya, akan menyatukan menjadi sebuah video 8 jam perjalanan pencernaan, dan akan Oh, dicek berapa ada di bagian mana perdarahan itu terjadi. Nah, itu kan cukup dan mahal, lo
Ya, Cukup benar-benar. banget. Medical device, medical apapun pasti mahal ya. So means Ya, that challenge banget untuk bisa lo ngejual, tapi lo tetap capai itu rahasianya apa tuh, Mer? rahasianya ya sebenarnya eh ikhtiar ya, maksudnya ngikut, udah kita udah tahu plannya seperti apa, tracknya ikutin aja, tapi yang pasti juga doa jangan lupa ya, Cak. Deg-degan gitu kalau bisa tiap akhir bulan ini PO di distributor keluar apa enggak, keluarnya sesuai dengan angka, dengan perkiraan apa enggak, itu karena itu sesuatu yang di luar kendali kita kan. Ya, 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 betul, betul, betul. Nah, terus satu lagi, karena lu pernah cerita ke gua dulu di sebuah apa di pekerjaan juga, it was not easy karena banyak juga lah ya. Itu udah rahasia umum, yang tidak rahasia lagi banyak sikut-sikutan, banyak ini itu dan lain-lain dengan lingkungan-lingkungan kayak begitu gitu. Nah, itu bagaimana lo bisa apa ya? Tetap tetap apa tetap menjadi seorang winner or whatever lah, lo tetap fight, lo tetap ini itu segala macam. Nah itu kebawa nggak dari zaman zaman lo masih taekwondo tuh, kebawa nggak? Eh, di satu sisi itu tetap ngejaga mindset, apa, eh, gini, kalau yang itu kan kita memang nggak bisa kontrol lagi. Jadi gue cuman care sama apa yang gue kerjain, apa tanggung jawab gue di kantor sama manajemen, sama sama apa tugas yang diberikan tuh gue jalanin. Jadi gue juga nggak kepo sana sini. Maksudnya bener-bener, dan itu pun juga nggak untuk Fokus ya, ya, fokus. fokusnya untuk kita cek apa chatting-chatting, maksudnya gini, ngobrol-ngobrol sama teman di beda bagian pun juga nggak keburu gitu, karena memang kita harus lebih banyak di luar kantor daripada dalam kantor gitu kan. Nah, Hmm. tapi pada saat kondisinya sudah benar-benar nggak bisa, gue udah nggak bisa, ini lagi, maksud gue ini udah keterlaluan misalnya gitu ya, ya gue nggak mau komplain-komplain lagi, gue akan cari, ya pertama doa dulu ya, terus cari mungkin ada peluang-peluang lain ya Tuhan udah siapin mama gue di luar sana gitu. Jadi gue nggak mau komplain, ya ini kan juga tempat tempat kerja, tempat cari duitnya gue juga gitu. Tapi kan nggak bisa kalau memang ini sangat mengganggu, sudah sangat mengganggu, better gue cut itu dari apa ya, gue take action lah, jangan sampai yang hal-hal yang negatif itu masuk ke gue gitu. Jadi daripada gue berlama-lama di satu kondisi yang nggak kondusif, mending gue out, gue akan cari tempat yang apa, Tuhan tunjukin lah, pasti nggak mungkin nggak gitu. Oke. Okay. Dan Nah, ini ada beberapa pertanyaan lagi, Mir, ya, sebelum dari gua lagi nanti ya. Kalau kita kan kalau ngobrol pasti bisa sampai besok malam ya. ya, Tapi karena tadi komitmennya adalah kita cuma ada waktu sekitar 45 menit ya, mungkin sejam dimaksimalin. Ini ada oh, dapat salam dari Matthew Morgan, Cecilia D. Kemudian ada Etna. oh, si Etna Sally teman dari sebangku gue di SMA aja. sih, ya ini yang ngajarin supaya di landscape biar nggak kelihatan komennya. Mohon maaf ya kalau komennya nggak kelihatan di sini karena wajahnya Mirna tak terlihat kalau ada komen banyak. Tapi tetap dilihat komen-komennya kok. Terus ada Matthew Morgan, ada Etna Valles dari Meksiko, Mir. Blessings from Mexico katanya. Yes, Etna, thank you Ke for watching. And then ada Wahyu, ini nanya. Nah, Wahyu ada Sofiana, ini sepertinya kenal nih Sofiana. Oh iya nih Pak Wahyu, pernah ketemu Kata lawan dia, real. kata dia, aku kebagian dibeliin pager loh. Dari 10 juta yang waktu kemarin itu ya, yang lo menang ya. Iya, Dari apa ke zaman dulu pager kan loh ya. belum ada Aduh itu jam handphone. waktu itu kayak gue belum lahir, Mer. Kata dia tuh udah paling keren buat anak kelas 3 SMA. Biarpun bulanannya jajan bayar dari uang jajan sendiri. Weh, keren. Ya, Ini berdua memang boleh nih jawab nih Pak Wahyu berprestasi nih. nih. Pak Cak, Wahyu Pak nah, Wahyu. tuh Pak Wahyu nanya tuh. Mirna, Eh, apa pernah ketemu lawan real di jalan alias orang yang mau ganggu? ya, Nah, gimana tuh? kalau
orang yang iseng-iseng mah ada aja. Cuman itu sih bisa dicuekin lah gitu. Kalau gue misalnya ada yang gitu gue nunduk terus jalannya cepet aja gitu. Tapi Kalau pernah bisa dihindari kejadian ya ngapain ya. tapi pernah kejadian karena kan gue naik angkot dari kuliah kuliah dari rumah ke kampus itu kan jauh, rumah di Kedoyak Jakarta Mm-mm. Barat, kampus di daerah dekat Sunter di Jakarta Utara. Jadi kan naik angkot itu transitnya di terminal di halte kok halte terminal Senen ya. Senen kan itu rawan ya. Nah, itu Mm-mm. udah banyak 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 copet juga tuh, Ca. Nah, yang waktu itu pernah beberapa kondisi ya akhirnya yang udah gini gue harus tonjok itu gitu karena gue merasa nih orang kok mepet-mepet Hmm. banget sih gitu kan di bus gitu. Itu akhirnya memang harus jadi ditonjok. Abis itu gue langsung kabur. Takut ntar temen-temennya pada ngeroyok. Waduh, ngeri banget ya. Tapi ya itu ya keuntungan, salah satu keuntungan bisa bisa bela diri sehingga kita bisa membela diri sendiri ya. Yang penting itu sih, Ca, apa namanya, pede. Jadi kalau anak-anak dari kecil kalau gue sih suggest banget, apalagi zaman sekarang banyak pebuli-buli gitu kan yang ngebully-ngebully Ya, anak-anak, dan mereka kan berani rame-rame, dan yang dibully juga nggak mungkin nggak berani untuk stand up for themselves gitu kan. Jadi bagus banget anak-anak tuh dimasukin aja latihan any martial art, any kinds of martial art gitu kan, tuh kan nambah pedenya mereka. Dan karena udah ada ya, bekal ya, untuk ya. bela diri, jadi kita juga udah agak ya minimal pada saat anak kita di luar rumah kita tahu mereka bisa jaga diri gitu. Ini lo sekarang masih aktif taekwondonya, masih apakah sebagai pelatih atau apa gitu nggak? Atau sama sekali udah nggak? Sejak sejak gue pensiun jadi atlet, ya gue ngelatih sama adik gue tuh partner gue lah ngapa-ngapain tuh. Waktu itu ngelatih mulai, jadi kita Waduh. ke Ini SD pasti SMP. maling juga nggak mau masuk rumah ya kalau ada kakak black belt, bapaknya Enggak, juga black belt. adek gue tuh si Sofi itu dia pernah 2 kali hamil, pernah eh, diangkot juga di bus. Itu tuh kayak dia udah gak ada feeling kayak di ini sama sama pencopet gitu ya. Itu tuh dia sempat nendang-nendang orang itu di bus. Adek gue tuh hamil 2 kali, Sofi. dia begitu, Aduh. dia yang lebih Oke, hebat. oke, oke. Ya, Nah, ya, balik lagi tadi. balik Gimana? lagi. Tadi apa pertanyaan Masih jadi lupa. Oh masih ya, gue ngelatih apa? itu Mm-mm. mati. Terus kan semenjak karena sudah menikah 4 tahun terakhir ini, gue akhirnya tergabung 2013 itu gue ikut namanya Dojang Sosial. Nah, nanti gue juga pengen nih wawancara nih sama foundernya Dojang Sosial nih gitu. Jadi di situ ya Hmm. gue ngelatih tapi karena ini sekarang cuma sebulan sekali kan gue kesananya. Jadi gue lebih untuk masukan-masukan mentality mereka. Ya, kalau untuk Oke, yang oke, secara oke. teknisnya kan udah ada teman-teman pelatih juga yang dan mereka sangat update kan karena mereka juga ngikutin sertifikasi penguji nasional dan lain-lain gitu. Nah, apa yang gue punya inilah gue bagikan aja gitu untuk mereka untuk lebih Mm-mm. mindset sama mentalnya. Oke, oke, oke. Nah, itu berarti lo memang berlatih tapi di sebuah dojang sosial ya. Nah, Ya, namanya memang dia dojang sosial. Uh-uh. kan kan sebagai pelatih pasti beda dengan sebagai atlet sendiri. Dan gue tahu juga beberapa murid lo juga kan prestasinya lumayan lumayan tuh ya, karena lo juga suka kasih lihat, ini anak gue apa udah ada di mana, di daerah mana, udah di luar negeri, ada kejuaraan ini itu segala macam. Nah, yang paling mesti diingat oleh anak-anak itu tuh maksudnya rahasia sebagai pemenang gitu loh, Mir. Kalau lo bisa kasih advice ke mereka atau ke anak-anak, mungkin ya di sini kan kita yang nonton juga adalah bapak-bapak, ibu-ibu dari anak-anak ya. Mungkin ada anak-anak juga yang seusia saya ya. Nah, itu pesan-pesan apa yang biasanya lo tanamkan? Maksudnya what kind of mentality, characteristics yang lo pengen mereka punya gitu. Gini, sebenarnya ini Cak nggak cuman gue dapat dari waktu saat gue jadi atlet aja, karena kan
rentang gue jadi atlet kan cuma sebentar tuh, 95 sampai 2001 yang terakhir gue jadi dan 2 ujian dan 2 itu. Tapi kan kesininya dari 2001 sampai ke sini itu kan eh gue kan udah lepas dari komunitas taekwondo itu. Maksudnya gue nggak bener-bener ada secara intens di situ gitu. Dan memang up and down kehidupannya gue itu eh ternyata Tuhan mempertemukan gue ada di satu komunitas yang positif banget. Itu gue ketemunya 2010 dan sampai sekarang gitu ya. Dan gue cinta banget lah sama komunitas ini. Nah, justru komunitas ini yang ngejaga gue, menurut gue yang maksudnya ngejaga gue, memberikan gue value-value itu. Jadi mental winnernya juga tetap tetap ada terus, mental championnya juga ada terus. Dan gue memutuskan waktu itu ada namanya Value Your Life Bootcamp awal 2011. Gue decide oke, gue ikut 3 hari 2 malam di puncak waktu itu. Karena apa? Karena waktu itu gue ada di persimpangan jalan lah, galau karena bokap nyokap kan meninggal. Ibu meninggal 2003, bapak meninggal 2006. Dan gue tinggal sendiri, adik gue sudah berumah tangga, jadi otomatis maksudnya dan gue juga nggak mau nyusahin saudara-saudara dari orang tua gue ya. Maksudnya udah gue sendiri, gue apapun gue bikinnya sendiri, gue decide sendiri gitu alurnya. Dan dengan ketemunya gue sama komunitas ini, gue jadi back on track lagi gitu. Back on track, apa yang gue belum dapet, apa yang gue pengen dalam hidup gue belum capai gitu kan, itu kan diingetin lagi. Nah, di bootcamp itu gue diingetin tentang integritas gue sama komitmen bahwa menyelesaikan apa yang sudah gue mulai. Karena sebelum itu tuh gue udah males-malesan, sempet 2 tahun, gue lupa tahun berapa ya, tapi 2 tahun itu gue nggak bikin resolusi. Biasanya gue bikin resolusi di awal tahun, gue bikin resolusi even cuma 5 poin. End of the year minimal 3 poin gue kecapai tuh. Tapi ada di masa-masa yang gue udahlah gitu, nggak usah dipikirin, go with the flow aja. Cuman ternyata 2 tahun itu begitu aja terbuang. Gue nggak dapet apa-apa, gue nggak dapet pertumbuhan secara gue nggak growth. Tapi begitu gue ada nyemplung setelah bootcamp itu, terus akhirnya gue decide oke, gue komitmen gue akan ada di komunitas ini gitu kan. Dan itu benar-benar yang terus ngejaga gue untuk tetap lu jadi champion dalam hidup. Nah, inilah value-value yang ini justru yang gue transfer ke anak-anak, ke murid-murid, ke keponakan gue juga. Karena ponakan gue tuh ya, anak dari Sofi itu they are my children lah, my first children gitu kan. Jadi kemana-mana gue pergi, gue pasti gue sebisa mungkin gue ajak mereka kegiatan gue, dan gue tanamin semuanya. Jadi tadi message yang buat anak-anak itu gini, kalau gue boleh kasih tahu juga, Dojang Sosial tuh backgroundnya adalah dibikin untuk anak-anak di daerah, ini kan daerah dekat Roxy, di daerah Roxy itu untuk yang kurang mampu. Dan kebetulan memang di situ banyak tawuran. Nah, gue sama teman-teman gue, Sabam Tata kalau nonton, Sabam Tata ntar gantian ya, aku mau interview kamu. Jadi Sabam Tata itu yang menginspirasi junior. Ternyata junior gue di klub, secara klub itu junior gue gitu kan. Itu Tuhan pertemuin. Jadi gue mau anak-anak ini fight, nggak cuman berprestasi di taekwondo. Kita punya karena sekarang ada jalur prestasi untuk beasiswa mereka sekolah kan itu yang harus mereka bisa kejar. Jadi kalau mereka berprestasi, otomatis itu akan mengangkat kehidupan mereka gitu. Makanya sampai alhamdulillah nih ada beberapa murid-murid yang udah juara nasional, yang dapat beasiswa kuliah. Itu kan senang banget. Dan dari taekwondo mereka bisa juga traveling karena try out di kota mana, try out di negara mana gitu. Dan itu sangat membanggakan. Jadi gue selalu menekankan lu harus jadi juaranya nggak cuma buat di taekwondo, tapi juara untuk kehidupan kalian, karena otomatis pasti akan mengangkat juga kualitas kehidupan keluarganya mereka. Dan itu gue sampai beliin buku yang berpikir dan berjiwa besar, suruh mereka baca itu. Oke. So, tadi ini lain dari apa yang gue tanyain, tapi tadi kan lo bilang juga ada masa di mana gini ya, gimana gue menyimpulkannya?
orang misalnya kayak atlet nih, kayak lo nih ya, misalnya atlet taekwondo, lo dapet disiplinnya di situ, lo dapet like winner attitude-nya tuh di situ, waktu lo masih muda ya. Sekarang Ah, sangat muda. Nah, ketika kemudian berjalan dengan waktu, yang karena yang gue tahu beberapa lah ada lah ya yang gue kenal juga, itu nggak semua atlet yang tadinya berprestasi, mereka terus berprestasi sampai seumur hidup mereka di bidang lain ya. Karena kan jadi atlet kan terbatas banget ya Mir, karena apalagi atletnya adalah atlet yang berupa fisik ya. Maksudnya ada batasan usia di kejuaraan-kejuaraan gitu kan. Nggak seumur hidup mereka bisa terus menjadi atlet di sebuah kejuaraan. mm-mm. Jadi tapi setelah itu challenge-nya adalah kan maintain jiwa winner ini nih, ya kan? Karena di kehidupan kita bisa loss itu dong, ya kan? Kita Betul. bisa loss our winner attitude, positifnya kita, disiplinnya dan lain sebagainya. Kadang-kadang ada juga kita bisa lihatlah kisah-kisah kehidupan para atlet yang kemudian bisa jatuh ke ya hal-hal yang negatif lah ya nggak bisa disebut spesifik tapi hal-hal negatif atau minimal mereka tidak bisa maintain gaya hidup mereka yang disiplin dan lain sebagainya sampai seterusnya. Nah di sini kan tadi kan lo cerita ya ada juga masa-masa lo lupa gitu ya ada juga masa-masa di mana lo nggak keep growing yourself dan lain-lain. Jadi kesimpulannya yang tadi dari lo jelasin itu adalah penting banget kita punya tetap berada di sebuah komunitas yang positif, yang bikin kita grow gitu ya. Betul. Misalnya mungkin Setuju. ya kayak gini deh, kalau misalnya gue hobi baca buku, tapi karena teman-teman lain hobinya nonton drama Korea, gue nggak bilang nonton drama Korea nggak bener ya, maaf ya teman-teman. Tapi kalau gue nih seneng baca buku, tapi kemudian semua teman-teman senengnya nonton-nonton film yang kerjanya misalnya mewek-mewek kata apa gitu segala macam, kan rada-rada gue pasti keikut juga dong. Ya Ya. misalnya ya kayaknya seru juga ya. Yang lain ngomong gue nggak ngerti sendiri ya. Akhirnya gue ikut nonton juga. Lama kelamaan kita terlarut. Nah, kok seberapa penting nih komunitas ini? Gue pengen fokusinnya ke situ nih sekarang. Ya, seberapa penting komunitas positif seperti ini dan apa yang lo lakukan di situ sehingga membuat lo tetap growing. Oke. Jadi di komunitas itu eh apa ya? Dan gue gini, gue senangnya di situ karena ada mentor, ada pembimbingnya, life coach Oke. atau life mentor, gue bilang gitu. Jadi it's very very important kita itu punya seorang mentor dalam kehidupan kita. Apakah mungkin bisa jadi mentor dalam Oh pengajian? sama sebagai atlet ya. Atlet perlu pelatih ya. Hidup Iya, juga ternyata perlu pelatih juga ya. perlu banget ya ternyata karena apa Oke, oke, namanya oke. kita bisa ambil misalnya mentor tuh dari orang tua kita tapi kalau misalnya kebanyakan clashnya mungkin cari pihak ketiga yang benar-benar tulus buat dan sayang sama kita pengen lihat kita tuh berkembang bertumbuh grow dan justru itu gue temuin di saat gue emang lagi tersesat justru Tuhan ya itu memang doa juga lah Caya maksudnya kan gue minta gimana caranya gue bisa keluar dari ini yang gue sedang hadapin gitu kan pergolakan-pergolakan yang sedang gue hadapin ya Tuhan pertemukan gue dengan mentor-mentor gue di komunitas itu gitu dan tapi penting banget harus ada decision sama komitmen ke dalam kepada diri sendiri kalau misalnya ada satu komunitas pun kalau cumannya gue ada di situ tapi gue nggak present. Mm-mm. Lu tahu nggak maksudnya nggak cuma secara fisik ya gue datang Ya, sih gitu kan di forum-forum tapi gue nggak present dan gue nggak apply knowledge yang gue dapetin dari setiap forum-forum itu gitu nah gue di komunitas ini itu kita selalu untuk di-push untuk breakthrough lagi dimulai dari hal-hal kecil even misalnya gini kan ada program baca bukunya tuh 3x21 personal growth program gue suka baca buku enggak gue suka baca komik ada dulu punya komik-komik yang komik Nina, Tintin segala macem. Tapi pada saat gue disuruh membaca buku yang empowering gitu kan, empowerment kayak John C. Maxwell, sekarang gue malah jadi hobi nonton
hobi baca bukunya Josie Maxwell gitu kan. Gue dapet dari mana? Dari apa di luar sana gue belum dapet gitu loh. Dan ngebaca baca buku tiap hari loh itu minimal 5 halaman dipaksa. Sama aja kayak baca Quran di push untuk kita baca kitab suci kita kan. Dan dari baca suruh program baca buku itu aja gue udah berasa gue grow banget kan. Itu karena Hmm. gue datang ada program gue jalanin. Kalau ada program gue nggak jalanin kan sama aja. Gue nggak nggak ngejaga buat diri gue, mindset gue, attitude gue gitu kan. Terus diajar berbagi, berkontribusi, disuruh senyum, ya apa sama guru-guru gue kan, loh senyum aja ya, iya bener kan di Islam senyum ibadah, ya udahlah senyum aja lah gue buat ibadah gue nabung buat di rekening hari akhir nanti yang kayak gitu-gitu. Jadi ada di komunitas yang positif yang bikin grow, tapi kalau gue nya tidak gue nggak action ya sama aja, gue nggak akan grow juga. Ya, ya, ya. Itu agree, totally. Tapi ini FYI ya untuk teman-teman yang nonton, karena aku juga ketemunya sama Mirna memang di komunitas ini juga ya. Tapi kenapa gue tertarik pengen mau wawancara Mirna, karena I know we can learn a lot dari kehidupan dia as sebagai atlet, terus kemudian pelatih, terus kemudian di pekerjaan dan lain sebagainya. Juga pas di komunitas ini, karena gue kenal dia juga di komunitas ini, memang it also helps me growing ya. Tapi memang yang gue lihat beda juga adalah ini kayak seolah-olah membangkitkan winner attitude-nya lo yang dulunya sudah dibangun, mungkin sedikit terlupa, terus kemudian sekarang jadi kayak rebuild lagi gitu ya. Karena kan Ya. di sini kan kita kan diajarin untuk kita baca buku, terus kemudian membuat 3 kebaikan sehari, tiga goal, tiga apa gitu ya. Mm-mm. Itu memang sangat membangkitkan. So again, yang mau, oke, sebelum gue tanya-tanya lagi, ini sekarang gue udah bisa lihat nih komen-komennya secara lengkap ya. Ada yang dadah-dadah, Wahyu, Sisilia, Sofiana, Cordelia, keren banget katanya. Terus apalagi ya tadi ada pertanyaan nih tadi Ini ada gue teman cuman gue kelewat. yang ini ada Tri Hartanto, dia tanya selama apa meraih sukses di sekolah dan ekskul merasa tertekan nggak Mir? Mengingat tidur pun kayaknya ke bawah mimpi sampai tangan tetap ke atas. Jadi lo kalau tidur dulu gini. Untung bukan kakinya nggak ikut ke atas, tapi sempat loh gue nggak sengaja beberapa kali pas tidur itu kaki gue nendang. Oke, Ya, oke, Tri, oke. lo tahu lawan kita seperjuangan, Tri. Satu kelas dari kelas 1, 2, 3 gitu bareng bareng Tri. Nggak tertekan, ya santai-santai aja. Cuman ya dia tahu lah gue waktu SMA gue tuh kuper, nggak pernah main. Ya, jadi ya nggak tertekan, enjoy aja kok, Tri. Ah, Oke. Ya, ada tapi lagi? walaupun misalnya memang ada tekanan atau apa ya memang part of it ya. Ya nggak sih? Kan kita juga kalau hidup zaman sekarang ya pasti ada juga lah tekanan-tekanan itu. Cuman kan kalau mentality kita ready, ya kan, kita Ya, bisa menyikapi itu adalah sebagai tantangan to get over it, right? Untuk kita right. jadi pemenang, ya kan? Kita nggak Nah, perlu. nih salam lagi dari Novia lagi, biar rajin betul. Oh, nih, ini bagus banget nih, biar ditonton bareng anak-anak supaya mereka rajin baca buku. Siapa? Hehehe. Novia Dia Permatasari. Ya, ini kalau ada giveaway nih kayaknya Novia dapat nih. Banyak nih. Oh iya, thank you. Ada. Ajak anak-anak ya. Nah, terus ada juga dari Dek Prio. Dek Prio ini bilang katanya bagus banget ada suatu komunitas yang mengajarkan berpikir positif ya Kanana. Ini Mas Han ngomongnya Kanana loh dia. Masih muda berarti dia. Thank you Mas Han, Om Prio ya. Oke. Karena waktunya udah nggak banyak, Mir. Ya ampun, Ini udah wow, kita selesai. udah over nih 10 menit, nggak apa-apa ya. 5 menit lagi kita Apa-apa. dan ya. Ya, Apa namanya? Ini ada satu lagi yang sebagai closing lah. Kira-kira
Untuk pertama, untuk orang tua yang pengen anaknya berprestasi, ya. Juga untuk anak-anak yang sedang mengejar prestasi. Apa yang ingin lo sampaikan? Pertama itu. Yang kedua adalah apa ya? Gue tuh membahasakannya ya. Eh untuk kita yang kedua nih yang paling penting sebenarnya buat kita nih yang sudah dewasa, quote unquote dewasa ya, bagaimana membangkitkan jiwa winner. Karena kan nggak semuanya kayak gue juga dulu bukan atlet ya. Gue Iya. hidup ya apa sebaik mungkin lah ya, sebaik mungkin. Tapi kan bukan atlet yang belum pernah mengalami yang namanya training disiplin yang kayak apa segala macam gitu. Nah, apa yang kita bisa lakukan untuk bisa membangkitkan jiwa winner kita? Hmm. Silakan Ibu Mirna. Aduh, berat Yang ya pertama Kak. dulu ya. Gue Gak lah, bingung gak nih. berat karena gue tahu lo ada lo punya itu soalnya. Punya apa? Jiwa Untuk winner. wah, untuk moms and dads, ayah bunda gitu ya. Kan kita memang pengen anak-anak kita berprestasi. Sama, gue sendiri kalau gue ya apa namanya, memang saat ini gue belum punya belum punya anak ya, tapi kan gue sendiri punya ada anak-anak di sekitar gue gitu. Nah, ya gue pengen melihat mereka maju dan berprestasi. Jadi tetap dikawal aja, tapi diarahin dulu anaknya tuh sukanya apa. Jadi sesuai dengan kesukaan anaknya, diseriusin di situ, terus kita dukung. Memang Hmm. memang akan ada pengorbanan orang tua di situ ya kan, nganterin mereka latihan. Mungkin kayak atlet-atlet renang aja mungkin latihannya akan lebih parah ya. Maksudnya mereka subuh-subuh udah di kolam renang gitu kan ya. Kalau gue taekwondo untungnya nggak sampai kayak gitu. Tapi ya latihan 3 kali sehari. Akan ada sacrifice lah di situ, sacrifice orang tua di situ, tapi kan kita pengen lihat anak kita ini mereka akan punya mindset yang lebih baik pada saat mereka punya prestasi, dan kita jangan lupa terus kasih masukan juga ke mereka, keep humble. Kalau untuk anak-anak sebenarnya gini yang gue lihat waktu itu, karena gue sempat ada jenuh di kelas 3. Kelas 3 itu gue jenuh, waktu itu akhirnya gue ranking gue memang turun, eh Hmm. jadi juara 2. Gue udahlah malas, cuman ternyata nem gue tertinggi juga pas lulus. Tapi sebenarnya yang terpenting adalah bukan IQ-nya ya, bukan prestasi akademi yang harus tinggi ya. Kalau selama anaknya enjoy ya silahkan, tapi jangan sampai bikin mereka tertekan ya kan. Justru IQ-nya yang ya ini over the years gitu gue jadi belajar bahwa IQ-nya yang lebih baik kita bina. Jadi seperti mereka berprestasi di olahraga atau di bidang apapun, mereka kan lebih terasa tuh itu tadi jiwa winernya, jiwa PD-nya. Yang penting tuh PD. Jadi nggak kalau tampil di depan itu dia nggak malu, ketemu sama orang nggak malu, bukan apa namanya berani ngomong gitu kan, dan berani speak up gitu untuk membela diri. Itu terutama di saat-saat harus ketemu misalnya pebuli-pebuli itulah gitu kan. Nah, Hmm. uh, pokoknya mereka enjoy aja, terus fokus fokus nilai oke di akademis, tapi kalau gue pribadi sekarang fokus pada mentalitinya mereka, akhlakul Hmm. karimahnya juga gitu. Itu. Nah, kalau yang mudah-mudahan yang nomor 1 udah terjawab belum ya Kak? Kira-kira? Ya, ya. Nah, Enjoy kalau yang aja ya, pokoknya enjoy tapi bisa bangkit gitu ya. ya pokoknya dikawal aja lah gitu. Kita pada saat kita sebagai Dikawal, orang tua, dikawal. ya pada saat kita melihat ada sesuatu yang mereka melenceng-melenceng, tugas kita sebagai coachnya mereka di rumah untuk balikin lagi on track Oh, tapi gitu. tadi juga dari pembicaraan lo yang tentang masa kecil lo itu ada satu yang gue ambil pelajaran, lo merasa tidak tertekan karena itu emang maunya lo, ya kan? Ya, Harus berarti kan juga orang tua harus ingat bahwa ini harus datang juga dari kemauan anaknya sendiri, nggak bisa maksain. Misal ya, anak pengennya jagonya jago main gitar misalnya, tapi lo paksa pengennya main piano misalnya gitu kan, berarti tidak membawa suatu hal kebaikan juga gitu ya. ya.
kan dia juga nggak happy kan ngerjainnya, dan berarti kan nggak 100% potensi dia keluar jadinya Ya, kalau ya, ya. kayak gitu. Nah, kalau yang untuk yang nomor dua, meningkatkan membentuk jiwa winner ya, jiwa winner sebenarnya Setelah kita dewasa nih, setelah membangkitkan dewasa jiwa winnernya. itu kan kita nggak akan tahu kalau kita nggak challenge diri sendiri. Challenge lah diri sendiri gitu. Dan itu gue juga dapat pelajaran dari mentor gue ya, maksudnya ya, ada apa, misalnya ada satu kompetisi apa atau skill apa yang pengen dipelajarin, ya duit aja gitu dan pelajari, terus misalnya pada saat proses itu kan pasti nanti ketemu tuh patternnya, polanya gimana. Karena sebenarnya menuju winner itu adalah sebenarnya mengenali diri sendiri. Kan kita nggak akan coba, kita nggak tahu kita bisa sampai mana kalau kita nggak coba, kita nggak challenge diri sendiri. Jadi gue pun tiap hari akan ada men-challenge diri gue hal-hal yang kecil juga. Tiap minggu misalnya punya plan, minggu ini harus ngapain, ada sesuatu misalnya problem yang harus diselesaikan, atau dalam 1 bulan itu gue pengen bisa apa ya gitu. Kayak kemarin aja nih gue dapat oven. Gue dapat oven kan udah lama nggak baking, terus gue pengen ini gue bisa bikin apa sih, gue cuman out of curiosity aja gitu, pengen tahu gue sebenarnya masih, gue bisa nggak sih baking gitu. Ternyata bisa buat bikin kue lebaran nggak perlu beli gitu. Ya udah habis itu oke, gue tahu gue skill gue ada bisa di situ gitu. Cuman kan fokusnya nggak di situ, maksudnya ada bigger picture lagi yang gue harus iniin. Jadi ya yang tadi balik lagi menjaga winner attitude itu membentuknya mulai challenge diri sendiri, rasakan achievementnya itu akan pada saat lu bisa itu, gue bisa ya gitu. Gue aja sampai sekarang aja masih masih terpukau gitu, termes-mes bahwa gila ya, gue dulu bisa ya latihan 3 kali sehari, gue bisa ya dulu bisa nendang segini 100 kali gitu. Kalau sekarang kayak kok bisa ya gitu. Tapi memang Tuhan udah ciptain kita posisinya gitu buat digali. Kalau kita nggak gali ya nggak tahu. Nah, dan cari mentor yang ngebimbing, karena nanti kita kan Ya. review, gue udah sampai mana nih, ada yang harus gue perbaiki nggak gitu kan. Carilah pembimbing yang pokoknya sehati, satu frekuensi sama kita, dan mereka memang benar-benar tulus lihat kita pengen maju. Cari yang coach coach yang memang keras sama kita, jangan yang lembek. Kita mau maju Oh kan, cari coach. baik. Nanti saya akan sampaikan pada coach Anda ya, bahwa Anda maunya yang keras ya. Coach ya. Anda ingin coach yang keras, saya pesankan deh. Iya maksudnya gini, karena waktu itu kan gue diceritain ada 2 macam coach, lu mau pilih yang mana, coach A sama coach B. Coach A itu adalah akan nurutin, misalnya gini Mirna, gue bilang gini, Bu saya ngelakuin gini-gini ya, iya gitu kan, iyain aja, kita pengen yang Nah, iyain aja. Tapi kan ada, atau lu pilih yang coach B yang, dia sudah tahu, udah ngelihat lu seperti apa, dan udah tahu lu harus harus melalui jalan yang seperti apa, ya lu ikutin itu walaupun ya, ya, bersakit ya. sedikit gitu kan. Nah, mau pilih yang mana, yang coach apa yang coach B gitu. Betul, betul. Karena kan mereka biasanya, karena kalau yang gue belajar kan di komunitas kita ya, itu di FFG itu biasanya orang yang coach adalah orang yang sudah melalui jalannya gitu kan. Jadi kita tinggal turutin aja, karena dia sebenarnya tahu ini tuh sebenarnya di balik itu tuh buat apa, buat apa, buat apa gitu ya. Oke, itu thank you banget Mirna atas Thank you waktunya banget dan ke Agus, wisdom ya. Ini makasih aku juga sama-sama. sebenarnya mau mau kasih tahu juga bahwa aku sama Mirna itu memang berada di satu komunitas yang buat kita memang membantu banget untuk membangkitkan jiwa winner kita ya. Di FFG ada berbagai macam training, bahkan kita diajarin untuk baca buku sekian halaman sehari, terus kemudian harus report juga ya, terus ada hal-hal yang
kayak morning walk dan lain sebagainya. Itu kalau buat gue karena bukan mantan atlet ya, itu sangat membantu untuk bisa disiplin, untuk bisa berkembang ya. Karena kan di sekitar kita berkembang, kalau kitanya nggak ikut berkembang kan juga pasti nggak enak juga, ya kan? Sama seperti kalau misalnya yang lainnya nontonnya A, biasanya kita keikutan nontonnya A, atau yang lain bacanya B, ya kita biasanya keikutan. Tapi makanya harus cari lingkungan atau komunitas yang bagus ya. Bahkan kemarin gua sama Mirna juga kita ikut movement ya, We Are Oh One ya, movement ya. di Awan Movement. Ya, itu juga untuk menyebar ini pesan sponsor dari saya sendiri ya, bahwa untuk era COVID seperti ini, mungkin Mirna juga setuju ya untuk kita bisa spread good news. Ini juga my first FB Live, pengennya juga ikutan karena untuk kita bisa spread positive news, bukan hal-hal yang menakutkan di masa-masa pandemik ini ya. Ya, Semoga biar cepat berlalu, kitanya amin. juga bisa sehat terus. Good mentality kan good health juga ya. Yes, Nah, setuju. ya makanya aku ini adalah salah satu positive thing yang aku coba untuk contribute, yaitu dengan mewawancara Ibu Mirna Sakinah ya. Iya, aku Semoga udah dikasih teman kesempatan. Semoga banyak belajar ya kita ya, banyak belajar Amin. dari Mirna. Terus nanti kita juga bisa ajak teman-teman yang lain untuk ngobrol-ngobrol seperti ini ya, daripada nonton-nonton berita ya, berapa berapa meninggal, Takut berapa ini, mati. berapa ini. Aduh, itu tambah menekan perasaan ya. Yang penting kita sekarang adalah do the max, lakukan yang maksimal, pakai masker ketika keluar rumah atau bertemu orang, pakai masker, jaga jarak, terus Ya, menjaga imunitas tubuh dan lain-lain. Tapi kita juga mentalitinya terus dibangun untuk mendengarkan, melihat hal-hal yang positif. Oke, itu thank you very much Mirna for the thank you so much. sharing. Thank you yang udah nonton ya. Thank you semua yang udah komen. Aku nggak bisa lihat semua ya karena kalau semuanya dimunculin di layar mukanya Mirna ya kelihatan ya. Salam buat semua yang udah nonton, untuk seluruh keluarga, stay healthy, stay safe, stay keep thinking, positive doing ya, positive action. Thank you, bye bye. Bye bye. Assalamualaikum.